dan ceria. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa belajar, Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Teman-teman, pembelajaran kita hari ini adalah tanaman tanah kering ya. Setelah kemarin teman-teman belajar tentang tanaman di tanah basah, di air dan sebagainya. Nah, hari ini tanaman tanah kering, yaitu tanaman yang dapat bertahan pada kondisi tanah yang kering ya. Ia bisa menyimpan air di dalam tubuhnya untuk bekal atau cadangan ketika musim kemarau ya. Kalau sekarang sedang musim hujan ya, tetapi nanti dalam musim kemarau tanaman itu tetap bisa bertahan. Contohnya apa ya teman-teman? Nih kita lihat di depan sekolah kita ada kebun dan ada pohon singkong. Nah ini teman-teman ya, contohnya ini ya, pohon singkong ya, itu bisa bertahan ketika di musim kemarau ya, di musim kemarau. Kemudian ada kaktus. Nah ini dia pohon kaktus ya. Pohon kaktus ini juga bisa bertahan meskipun di tempat yang kering ya. Contohnya di padang pasir ya, itu bisa bertahan. Contoh yang lain ada buah melon, ada buah semangka, ada labu, kemudian anggur juga bisa termasuk tanaman tanah kering. Kemudian kurma juga ya. Nah itulah teman-teman contoh tanaman di tanah yang kering ya. Untuk selanjutnya ada kegiatan untuk teman-teman. Mari kita masuk ke kelas. Teman-teman, siapa tahu ini daun apa? Nah, tadi setelah Ustuti menjelaskan tentang materi tanaman tanah kering, salah satunya adalah pohon singkong ya. Nah ini adalah daun singkong. Nah daun singkongnya mau kita buat apa ya? Nah, kegiatan kita pada hari ini adalah membuat kalung teman-teman ya. Untuk teman-teman bisa melihat bagaimana caranya ya. Nah, caranya yaitu kita memetik daun singkong. Dari mana daun singkongnya? Nah, Ustazah tadi sudah minta izin ya teman-teman untuk memetik daun singkongnya. Teman-teman juga bisa ketika ibu ke pasar membeli daun singkong untuk dimasak sayur ya, bisa juga. Atau ketika teman-teman mungkin jalan-jalan ya dengan ayah ibu, kemudian di dekat rumah ada tanaman singkong, boleh teman-teman minta izin lebih dulu ya. Nah, sebelumnya kita membaca basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Caranya daun singkongnya ini kita robek ya teman-teman. Kita robek. Ini kita buat seperti ini. Nah, kita robek. Ya. Nah, jadilah kecil bulat. Nah, ini akan menjadi bandulnya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membuat rantainya dari batang yang ini ya. Nah, caranya begini. Kita putus ya, pelan-pelan. Nah, kemudian ya. Nah, ini butuh kehati-hatian teman-teman. Butuh ketelitian. Nah, kita samakan panjangnya rantai. Nah, panjangnya rantai kita samakan. Nah, ya. Ya, terus sampai selesai. Nah, pelan-pelan supaya nanti tidak putus ya. Nah, supaya tidak putus. Nah, kita terus. Teman-teman, kalung Ustazah sudah jadi. Nah, sekarang bisa Ustazah pakai. Iya, dipakai. Nah, ya, inilah kalung yang terbuat dari daun singkong. Nah, ya, saya lepas lagi, nanti teman-teman bisa mencoba. Ya.
perlu Bapak Ibu ketahui, dalam membuat kalung daun singkong ini ada 6 aspek pengembangan yang bisa diajarkan kepada anak-anak kita. Yang pertama yaitu nilai agama dan moral, ya. Ketika anak-anak akan memetik memetik daun ini, sudah minta izin dulu, ya, minta izin, kemudian dimulai dengan basmalah, yaitu nilai agama dan moral. Kemudian kognitifnya itu apa? Kognitif yaitu dengan anak-anak belajar memetik batangnya ini dengan rantai yang sama, dengan jumlah bentuk yang sama, itu kognitif. Kemudian fisik motorik di sini adalah motorik halus. Bagaimana anak-anak motorik halusnya dilatih untuk memetik atau membuat runcian ini, membuat rantai. Kemudian bahasa, bagaimana bahasa ketika meminta izin dengan bahasa yang baik dan benar. Kemudian sosial emosi juga, yaitu dengan kesabarannya. Dan yang terakhir, yang keenam adalah aspek seni, ya, aspek seni dengan membuat bandul yang lingkaran yang tertata. Demikian ayah ibu dan teman-teman, nanti silahkan mencoba dan tidak lupa untuk mengirim hasil video atau fotonya kepada Ustazah. Terima kasih. Ya teman-teman, hari ini adalah tanggal 10 November 2020. 75 tahun yang lalu, tepatnya 10 November 1945, terjadilah perang di Surabaya, yaitu pertempuran antara pejuang Indonesia atau arek-arek Surabaya melawan tentara sekutu. Nah, untuk itulah maka diperingati untuk mengenang para pejuang saat itu, maka tanggal 10 November dijadikan sebagai Hari Pahlawan. Salah satu tokoh yang mengobarkan semangat juang arek-arek Surabaya saat itu adalah Bung Tomo. Teman-teman, adakah yang menjadi pahlawan? Iya, menjadi pahlawan tidak harus berjuang atau berperang seperti zaman dahulu. Ya, sekarang pun teman-teman bisa menjadi seorang pahlawan, yaitu dengan tetap semangat belajar terus meskipun tidak harus ke sekolah. Belajar bersama orang tua di rumah, dengan kakak, dengan saudara, yang pasti selalu patuh juga kepada ayah dan ibu. Ya, demikian teman-teman pembelajaran kita hari ini. Yang pertama tadi yaitu tentang tanaman tanah kering. Kemudian kegiatan kita membuat kalung, ya, kalung dari daun singkong. Dan yang ketiga yaitu tentang Hari Pahlawan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.